Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. pemirsa Kakak Media semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Senang sekali program Mimbar Akademik kembali hadir dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik. Seperti kita ketahui bersama, moderasi beragama menjadi topik yang cukup hype dan juga cukup blow up akhir-akhir ini. Oleh karena itu, di program kali ini, Vina Kurota akan mengajak pemirsa semua untuk berbincang mengenai bagaimana moderasi beragama menjadi semacam pencegahan untuk radikalisme di lingkungan IAIN Kediri. Telah hadir bersama kita di studio Kakak Media, Bapak Saiful Mujab, Magister Agama, dosen studi agama-agama IAIN Kediri. Assalamualaikum Bapak Saiful Mujab. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Bapak. Alhamdulillah pemirsa. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia dengan keberagamannya, dengan banyaknya pulau, banyaknya wilayah di Indonesia, menjadikan Indonesia ini mempunyai banyak sekali keyakinan dan Betul. juga agama, begitu ya Bapak. Okay. Dan makanya moderasi beragama ini menjadi satu hal yang cukup urgent. Cara pandang, sikap, praktik beragama yang berorientasi pada kemaslahatan yang pada pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Dan juga radikalisme Bapak, ini juga menjadi satu topik yang cukup hype ya akhir-akhir ini. Fanatisme beragama menjadi satu hal yang cukup sensitif begitu. Iya. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai urgensi moderasi beragama dalam mencegah radikalisme di IAIN Kediri? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya dalam konteks pentingnya urgensi beragama ya dalam IAIN Kediri dan Indonesia bahkan dunia muslim secara umum, kita perlu tahu seperti yang mbaknya tadi sebut bahwasanya moderasi beragama itu diambil dari kata moderat. Moderat itu kan tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Makanya biasanya dalam sebuah forum ada moderator kan. Moderator itu nggak boleh memihak. Jadi moderator itu harus benar-benar di tengah, tidak memihak narasumber satu dan yang lain. Makanya dalam konteks moderasi agama yang kita bahas pada hari ini, satu hal yang sangat perlu kita pahami berkaitan terminologi ini adalah keberimbangan dalam memahami agama. Soalnya ini yang digaung-gaungkan oleh pemerintah ketika Indonesia dan dunia diguncang oleh krisis-krisis ekstremisme, radikalisme, bahkan liberalisme, LGBT dan lain sebagainya, maka kita sebagai umat beragama dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia perlu membuat satu fragmen atau satu lensa pemahaman agama yang moderat. Karena ketika seseorang itu terlalu berlebihan, longgar terhadap agama, dia akan menjadi liberal, akan tidak memiliki pegangan yang bisa dijadikan prinsip beragama. Tetapi sebaliknya apabila seseorang itu terlalu saklek dan ekstrim, maka dia akan beragama secara kaku dan intolerance. Akhirnya muncul radikalisme yang seperti panjenengan tadi sebutkan. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah, moderat. Dan itulah yang digaungkan oleh Kementerian Agama dan juga IAIN Kediri dan kampus-kampus negeri untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa, termasuk dalam konteks ini IAIN Kediri. Ada ribuan mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya kan. Benar, dan ini sangat dangerous apabila mereka memiliki pemahaman yang berlebihan. Sangat berbahaya. Iya, berbahaya. Makanya mbaknya tadi mengatakan dalam materi ini penting sekali urgensi beragama, cara beragama. Kalau agamanya sudah moderat, tapi cara pandang seseorang mengenai agama tersebut yang sering berlebih-lebihan, yang kemudian sering kebablasan. Saya kira seperti itu. Ya, jadi something yang dangerous gitu ya Bapak Iya, ya. iya. Oke, topik kita kali ini cukup mengasyikkan ya pemirsa Kakak Media. Mari kita bahas lebih lanjut dalam segmen selanjutnya, tetap di Mimbar Akademik.
Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Akademik masih dengan Vina Kurota dan juga Bapak Saiful Mujab ya. Tadi kita sudah membahas nih Bapak soal Betul. how dangerous, bagaimana berbahayanya soal radikalisme ini. Betul. Nah, mari sekarang kita membahas Bapak bagaimana pandangan dan makna moderasi beragama menurut Bapak. Oke, Mbak Vina. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya makna moderasi adalah keberimbangan. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan istilah tawassut. Tawassut itu berimbang antara kanan dan kiri. Karena Rasulullah sering memberikan wejangan, Mbak Vina ya. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu nggak boleh dalam kondisi sangat senang atau sangat sedih. Karena dibalik keberlebih-lebihan, baik itu senang ataupun sedih, ada penyesalan di situ. Karena nggak bisa clear. Begitu juga ketika kita memahami satu agama, tidak boleh terlalu longgar sampai akhirnya kemarin contoh kasus Holy Wings itu tentang nama Muhammad dan Maria itu kan terlalu longgar, akhirnya menjadi dilema juga. Dan juga tidak boleh terlalu ekstrim sehingga memunculkan fanatisme yang menganggap setiap pemahaman beragama di luarnya salah dan perlu diperangi. Jadi inti dari moderasi beragama maknanya adalah keberimbangan, keadilan antara satu kutub dan kutub yang lainnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah pada keberimbangan Keberimbangan, gitu, keadilan memahami, keadilan, tawassut ya. kejernihan melihat Kejernihan, peristiwa betul, gitu ya, betul Bapak, Mbak Bina ya. Menarik sekali Bapak karena banyak juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan bagaimana moderasi beragama ini ternyata belum dilaksanakan Betul, gitu di betul. Indonesia, seperti kasus yang tadi Bapak sebutkan Holy Wings, dan itu menurut saya hal yang menarik nih. Betul. Lalu bagaimana kami Bapak sebagai mahasiswa gitu untuk melihat moderasi beragama ini seberapa penting menurut Bapak? Perlu dicatat dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Wahid Institute yang diketuai oleh putri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, keekstriman dan terorisme itu menyebar paling banyak pada generasi muda terutama mahasiswa. Benar-benar. Ketika saya dulu kuliah S2 di Universitas Gajah Mada contohnya, dan beberapa kampus kita membaca diskusi banyak hal, ternyata di kampus-kampus negeri terutama kampus-kampus non agama itu banyak sekali infiltrasi organisasi-organisasi yang anti terhadap NKRI. Ini makanya seperti HTI dibubarkan itu kan markasnya mahasiswa-mahasiswa sebenarnya, ide-idenya. Benar. Makanya dalam konteks ini mahasiswa memiliki peranan yang sangat urgen dan sangat penting sebagai generasi penerus dan Indonesia ini. Kalau mereka tidak memiliki pemahaman yang jernih dalam menangkap agama, pasti mereka akan berlebih-lebihan. Pasti mereka akan menjadi ekstrim. Sehingga ketika pulang, dia menjadi troublemaker, membuat masalah dengan masyarakatnya. Setiap hal yang bertentangan dengan pahamnya dikafirkan, dimusyrikkan. Bahkan Indonesia sendiri yang Pancasila dan UUD 45 yang sudah disepakati itu dinegasi, ditolak oleh kelompok-kelompok ini. Makanya seperti yang jenengan sampaikan, pemuda harus jernih dalam memandang satu pemahaman agama, siapa sumber yang menyampaikan, bagaimana agama itu bisa dipahami, harus dari ahlinya, orang-orang yang memiliki kapasitas. Nggak mungkin kan jenengan mau diajar komunikasi sama orang yang nggak pernah S1 saja nggak, kan itu berarti kejernihan ketika jenengan masuk dalam satu ranah keilmuan harus melihat siapa yang mengajarkan itu. Saya kira seperti itu, kejernihan dalam berpikir. Kejernihan dalam Betul. berpikir. Satu hal yang sangat penting begitu nih Bapak untuk generasi muda, apalagi generasi muda ini generasi penerus bangsa dengan bangsa yang cukup beragam. Maka moderasi beragama ini menjadi hal yang sangat penting begitu. Kemudian untuk hal-hal yang harus dimiliki atau adakah Bapak aspek-aspek yang harus dipenuhi ketika kita ingin belajar atau ingin memahami tentang moderasi beragama begitu Bapak? Oke. Tentunya kritisisme mahasiswa itu kan menjadi jargon ketika mahasiswa itu
dikatakan dalam sejarahnya kan sangat legendaris ya, mahasiswa itu dalam proses perubahan tata kelola pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting. Maka ketika kita dulu masuk sebagai mahasiswa di IAIN Kediri, kita digaungkan sebagai agent of change, agent of control, and agent of balance, dan seperti itu. Seharusnya juga seperti itu, agent of balance itu moderat. Iya kan? Jadi makanya dalam konteks ini hal yang harus dimiliki mahasiswa pertama kekritisan, karena dia memiliki zaman sendiri yang berbeda dengan zaman generasi lama. Tentunya tidak bisa orang-orang dulu itu mensaklekkan cara pandangan berkaitan dengan agama dengan generasi sekarang. Sekarang ada Instagram, ada media sosial, orang-orang 20 tahun yang lalu nggak kenal itu. Makanya teman-teman mahasiswa harus siap dengan perubahan ini dengan bijaksana. Tapi juga harus kontrol, harus memberikan satu kontrol pada emosinya, kepada euforianya. Karena hari ini tidak sedikit juga orang yang memberikan stigma pada mahasiswa hanya gerudak-geruduk seperti itu. Makanya harus punya kontrol dalam keilmuan, dalam emosional, dan yang terakhir adalah balancing atau moderat itu sendiri. Dalam memahami apapun, baik itu dari sumber manapun, tidak boleh diambil secara total, tetapi harus memiliki kejernihan dan nalar berpikir yang kuat. Dan tentunya ketika berafiliasi dalam organisasi-organisasi Islam harus melihat track record-nya. Contoh, beberapa organisasi yang sudah dibubarkan oleh negara kan, ada HTI, ada FPI, ada dulu itu JI, ada organisasi-organisasi yang lain yang itu jelas track record-nya dalam perjalanannya ekstrim, membahayakan ideologi bangsa. Maka mahasiswa dalam mengakses pengetahuan agama harus juga memiliki kekritisan untuk itu. Seperti itu Mbak Vina. Menarik sekali pembahasan dari Bapak Saiful Mujab ini. Saya sangat menangkap banyak sekali bombardir informasi begitu Bapak ya. Yang pada intinya adalah yang saya tangkap bagaimana mahasiswa ini bisa menerapkan kekritisan mereka tidak hanya dalam hal akademik tapi juga harus dalam hal sosial begitu ya, termasuk dalam bagaimana mereka berafiliasi kepada organisasi begitu. Karena mau tidak mau organisasi itu juga sangat mempengaruhi Bapak untuk mahasiswa begitu ya. Lalu kemudian bagaimana kritis ini pada akhirnya berefek pada balancing mereka untuk melihat satu peristiwa begitu. Sangat menarik Bapak bahwa kritis ini ternyata tidak hanya pada akademik tapi juga harus di sosial begitu. Betul. Lalu kemudian Bapak, tips untuk kami Bapak generasi muda gitu ya. Bagaimana sih caranya biar kita ini nggak terhindar dari radikalisme gitu Bapak? Begini Mbak Vina, kita harus memahami dangerous atau bahaya dari radikalisme itu sendiri. Kita tahu dalam catatan yang diterbitkan oleh PBB, ISIS ya dengan radikalismenya itu telah menghabisi lebih dari 10.000 nyawa muslim dan non-muslim. Dan itu bagaimana bisa dipahami atas nama Tuhan, atas nama Allah, mereka membunuh orang dengan sangat sukacita atas nama Tuhan itu sendiri. Jadi kan membahayakan. Kalau kita lihat konteks keindonesiaan, mulai tahun 2000 itu terjadi rentetan pengeboman di beberapa gereja, mulai Pekanbaru, Riau, Mojokerto dan lain sebagainya, sampai menewaskan seorang banser dulu itu. Nah, itu kan efek dari bahaya radikalisme. Dilanjutkan 2002, 2005 ada bom yang kita namakan bom Bali 1 dan 2 itu merenggut ratusan nyawa. Dan sampai sekarang banyak kejadian-kejadian seperti itu, bom bunuh diri, sikap intoleransi dan lain sebagainya. Maka mahasiswa harus memahami betul bahaya dari sikap tidak moderat ini. Makanya kita melihat bagaimana Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang kuat pada ini. Karena ini mengancam pertama kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi hal yang sangat diremehkan dengan alasan agama yang salah. Yang nomor 2, mengancam kebinekaan.
Jadi ketika seseorang sudah atas nama Islam, dia merasa apapun yang dilakukan itu kalau atas nama Islam itu benar, akhirnya selain Islam dia anggap Salah gitu. salah. Kafir gitu. Kafir, pasti kafir. Dan itu dangerous kan. Yes. Makanya tipsnya yang disampaikan Mbak Vina tadi, mahasiswa harus benar-benar memiliki satu pengetahuan yang komprehensif. Tidak hanya melihat ketika ada orang itu berjenggot dengan alasan ini mengikuti sunnah Nabi, cingkrang, kemudian dahinya hitam, mereka kelepak-kelepak sudah nggak memiliki nalar kritis untuk Sudah hilang iya, nalar iya. kritisnya. Padahal di balik itu ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh mahasiswa sebagai generasi bangsa. Iya. Berarti yang saya tangkap Bapak ya, tips dan triknya ini bagaimana kita bisa melihat satu hal itu secara menyeluruh begitu Betul, ya Pak ya, betul, komprehensif. betul. Dan juga sebenarnya ini berhubungan juga dengan nalar dan logika kita, bagaimana bisa kita membela agama tapi yang kita lakukan adalah kontradiktif dari Betul, membela agama itu betul. sendiri. Agama mengajarkan kemanusiaan. Kemanusiaan, betul. Lalu kita malah melakukan hal-hal yang Menginjak-injak nilai Benar kemanusiaan sekali. dan seperti itu. Iya. lebih ke nalar dan logika juga harus jalan Betul, gitu ya betul, Bapak ya. betul. Apalagi mahasiswa ya. Mm-mm. Kritisisme itu penting ya Bapak Betul, ya. betul. Lalu kemudian Bapak, setelah kita tadi berbincang soal contoh-contoh yang dari luar negeri ada tentang radikalisme dan lain-lain itu, untuk IAIN Kediri sendiri Bapak, apakah pernah ada begitu Pak untuk track record tentang radikalisme? Saya kira di IAIN Kediri dan UIN itu memang infiltrasi aliran-aliran radikal itu tidak bisa begitu masuk karena rata-rata anak IAIN itu basicnya pesantren. Oh, Dan pesantren kita akui memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan bangsa. Maka secara otomatis anak-anak pesantren itu ketika belajar di pesantren-pesantren yang terafiliasi terutama dengan Nahdlatul Ulama ataupun dengan Muhammadiyah, dua organisasi besar di Indonesia yang track record perjuangan dengan bangsa ini diakui, itu pasti memiliki filter juga. Makanya biasanya dalam konteks kemahasiswaan itu mahasiswa yang tidak berafiliasi dengan organisasi apapun, ini malah bahaya. tidak ada fondasi Tidak ada awal gitu ya, Bapak? fondasi, tapi mereka pintar biasanya. Oh yes. Dalam bidang sains, dalam bidang fisika, dalam bidang matematika dan keilmuan yang lain. Tetapi fondasi pemahaman agama dan historis keindonesiaannya kurang seperti itu. Makanya dalam konteks IAIN saya kira masih cukup terkendali. Di samping ya memang diakui orang-orang IAIN itu rata-rata baik dosen, baik mahasiswa dan akademisi di sini memang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan kita tahu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu seiring sejalan dengan pemerintah untuk memelihara moderasi beragama di Indonesia seperti itu. Aman-aman saja gitu ya Pak. Tapi harus Sangat waspada, Mbak, kondusif. tetap harus Oke, waspada. Waspada dan kritisisme harus ada. Betul, ancaman itu tetap Begitu. datang setiap saat. Ya benar sekali Bapak. Iya. Jadi memang yang saya lihat sendiri Bapak Angge, untuk IAIN ini juga cukup aman gitu ya Iya, Bapak. iya. Sejauh ini selama saya 2 tahun gitu kuliah di IAIN, Betul. lumayan aman. Apalagi untuk dosen-dosen juga sangat Iya. aman sekali gitu ya Bapak Angge. Tapi untuk Bapak ini sebagai salah satu staf kampus Iya. ya Bapak, pengajar di sini, Mm-mm. dari IAIN Kediri sendiri ada mboten Bapak untuk program-program moderasi beragama seperti Saya kira IAIN Kediri tentu selaras dengan tujuan dan cita-cita Kementerian Agama, karena kita di bawah Kemenak, Mbak, atau Kementerian Agama sekarang ini. Maka dalam hal program, dalam hal seperti KKN tahun ini kan juga mengusung tema moderasi beragama. Itu pasti IAIN Kediri tidak akan, saya kira, spirit dan gerakan-gerakan untuk membawa moderasi pada kampus dan mahasiswa itu pasti selalu seiring dengan program-program pemerintah dan juga Kementerian Agama dalam konteks ini. Makanya insya Allah tidak akan keluar dari rail yang itu mengancam nilai-nilai kebinekaan. Jadi antara IAIN, kementerian dan cita-cita kebangsaan ini dalam program-programnya selaras seperti itu.
Jadi untuk program sendiri ini mungkin langsung kepada berkolaborasi dengan kegiatan akademik. Iya. Gitu Kan ya. juga ada aturan-aturan ya di YIN Kediri berkaitan dengan mahasiswa, berkaitan dengan cadar itu kan dilarang ini di dalam konteks ini karena ya kultur Indonesia ya seperti ini, cadar pakai jilbabnya seperti Mbak Wina seperti ini. Gitu ya. dan pakai cadar. Bukan berarti cadar itu buruk, tetapi selama ini cadar itu sudah melekat pada konteks pemahaman agama yang cenderung ekstrim. Simbolisasi Iya, begitu ya, sudah jadi jadi ada simbol simbolisasi gitu. seperti itu. Itu bentuk kewaspadaan YIN Kediri untuk mengkanter radikalisme dan ekstremisme. Bentuk kita peduli pada moderasi seperti itu, Mbak Vina. Berarti IAIN Kediri ini juga ikut andil dalam menumbuhkan moderasi beragama Harus itu. pada generasi Harus. bangsa begitu ya. Harus. Iya. Menarik sekali Bapak Betul. untuk perbincangan kita di segmen ini. Mari kita lanjutkan tentunya lebih Iya. dalam lagi Bapak di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap di Mimbar Akademik. Kembali lagi di Mimbar Akademik, pemirsa KK Media. Tentunya masih dengan pembahasan mengenai moderasi beragama dan juga keterkaitannya dengan radikalisme. Gitu Bapak ya. Nggih. Tadi kita sudah berbincang cukup banyak begitu ya soal bagaimana moderasi beragama ini menjadi penting dan radikalisme ini menjadi satu hal yang berbahaya khususnya bagi generasi muda. Iya. Lalu bagaimana Bapak cara atau bagaimana kita ini sebagai rakyat Indonesia, sebagai seseorang begitu bisa memiliki andil dalam pengembangan pemahaman moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan dan juga kebinekaan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Dalam konteks kebinekaan dan keindonesiaan, otomatis yang dibutuhkan adalah andil dari semua segmen. Tidak hanya Muslim saja kan? Indonesia terdiri dari berbagai keragaman agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Maka jangan dikira radikalisme agama itu ada hanya dalam agama Islam. Radikalisme agama itu terjadi di setiap agama. Di semua agama. Di semua agama. Dalam sejarah Kristen juga pernah terjadi seperti itu. Dalam konteks Yahudi juga pernah terjadi. Dalam konteks Buddha juga pernah terjadi. Maka dalam hal ini sebenarnya radikalisme agama itu adalah merupakan virus menurut saya yang menjangkiti semua agama yang ada di dunia ini. Biasanya mereka mayoritas sehingga akhirnya merasa terancam, merasa benar. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya overload, baik itu terlalu ekstrim atau terlalu longgar. Maka dalam konteks keindonesiaan Mbak Vina, perlu kita memberikan pemahaman yang benar mulai dari institusi pendidikan kita. Jadi kita harus selektif, pemerintah terutama, untuk memilih pengajar-pengajar yang ada, baik itu dari lingkup pendidikan yang paling rendah seperti elementary school, SD, dan SMP, bahkan di kampus-kampus termasuk di tingkatan universitas dan seperti itu. Karena otomatis guru ini memberikan satu pengetahuan yang mendasar berkaitan dengan pemahaman agama dasar seseorang. Apabila guru atau dosen atau pengajar di institusi akademis, baik itu SD sampai kampus itu salah pemahaman keagamaannya, maka otomatis pemahaman generasi itu salah. Dan juga yang kedua, dalam konteks ini perlu adanya banyak dialog, adanya komunikasi untuk membangun semangat kebersamaan. Biasanya orang-orang yang tidak moderat ini selalu menutup diri dan anti untuk melakukan dialog agama, sehingga kebenaran mereka tidak pernah terbuka dan menerima saran dan masukan dari kelompok atau agama lain. Maka mereka eksklusif. Maka sikap-sikap eksklusif ini harus perlahan-lahan dikurangi dengan membuka diri, atau dalam istilah akademisi beragama dengan inklusif, terbuka gitu. Karena ini konteksnya keindonesiaan dan kebinekaan dan seperti itu. Kemudian antara pemerintah yang terakhir
antara pemerintah Indonesia harus benar-benar memiliki power untuk mengkontrol dan juga memberikan filter terhadap paham-paham yang itu sifatnya tidak moderat itu Mbak Vina. Kita lihat bagaimana contohnya HTI Hizbut Tahrir. Ini di tempat kelahirannya sendiri kan juga ditolak, dan di negara-negara Negara Timur Tengah betul ditolak. Makanya pemerintah juga harus memiliki ketegasan dan power dan seperti itu. Juga kontrol terhadap aliran faham-faham keagamaan yang itu mengancam kebinekaan dan keragaman yang menjadi identitas Indonesia sejak dulu zaman mulai Majapahit dan bahkan kerajaan Singosari. Identitas keragaman itu sudah ada di kita. Sebenarnya nenek moyang kita ini jiwanya dari dulu moderat. Moderat. Nah, baru muncul pemikiran faham-faham baru yang itu mendegradasi cara berpikir kita sebagai masyarakat Indonesia. Saya kira seperti itu. Ada 3 poin itu, Vina. Benar sekali Bapak. Yeah. Jadi bahwa sebenarnya kita ini sudah punya modal untuk moderat itu. Kalau dilihat dari sejarah bagaimana kita punya nenek moyang yang moderat dan ramah perbedaan seperti itu. Sekitar 3 poin tadi Bapak deh. Bagaimana pendidikan, tenaga pendidik ini menjadi andil untuk membentuk pemahaman seseorang begitu. Lalu yang kedua tadi soal tadi apa Bapak? Ya, tentang bagaimana pemerintah power dari pemerintah. Power dari pemerintah, kemudian semangat keterbukaan dari masing-masing. Menarik Bapak, bahwa semangat keterbukaan ini biasanya hanya terjadi di kelompok-kelompok mayoritas. Iya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian kelompok minoritas yang Vina tahu ya di teori komunikasi bahwa kelompok minoritas itu memang cenderung menutup diri karena mereka ada anggapan bahwa mereka tidak akan diterima begitu sama kelompok mayoritas. Lalu bagaimana Bapak kita beragama Muslim ya sebagai kelompok mayoritas untuk bisa ikut andil membuka kelompok-kelompok yang minoritas ini untuk mau bergabung begitu Bapak? Oke ya, gini Mbak Vina, kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya sudah ada organisasi seperti Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, FKUB kan seperti FKUB. Itu yang memang bergerak dan disupport oleh Kementerian Agama untuk menjembatani dialog antara mayoritas dan minoritas. Di sana kita bisa temukan aliran kepercayaan, temukan komunitas-komunitas Islam yang mungkin minor seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya. Dan sebenarnya mereka membuka diri kok untuk dialog. Karena ketika spiritnya itu tidak terbuka, mereka juga merasa tidak aman. Jadi kalau mereka juga ingin mengenalkan pemikiran dan pemahamannya berkaitan dengan keberagamaannya supaya diterima kelompok mayoritas, akhirnya ada saling pemahaman yang baik minor dan mayor ini berjalan bersama untuk menciptakan kerukunan dan keragaman seperti itu. Jadi ada beberapa forum termasuk di YIN Kediri, ada studi agama-agama yang juga concern dalam konteks kajian-kajian akademis dan mentransformasikan nilai-nilai keberagamaan, terus toleransi, kemudian komunikasi antar umat beragama dan counter terhadap radikalisme dan ekstremisme. Seperti itu, ada beberapa wadah tersendiri. Sepertinya banyak ya sebenarnya untuk wadahnya Bapak kalau kita mau mencari begitu ya. Seperti forum FKUB tadi, terus juga di IAIN sendiri ada SAA gitu. Ini keren sekali memang. Betul. Sebenarnya bahwa teman-teman yang minoritas ini sebenarnya juga mau terbuka kalau kita juga merangkul mereka begitu. Rata-rata mereka takut tuh Mbak. Takut kalau dianggap kalau mereka takut. Jadi tertutupnya itu karena takut mereka mendapatkan intimidasi dan diskriminasi kan. Tapi sebenarnya banyak sekali dari kelompok-kelompok mayoritas seperti contoh kita sebut Nahdlatul Ulama sendiri kan yang membuka diri. Bahkan almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sering menjadi bemper, mempertaruhkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai bemper untuk melindungi kaum minoritas. Bagaimana Gus Dur itu membela Ahmadiyah, membela Wahidiyah pada waktu saat itu diserang dengan
pemahaman masyarakat yang keliru dengan Wahidiyah. Itu sebenarnya harus seperti itu. Jiwa-jiwa berbesar hati sebagai minoritas, sebagai mayoritas, mohon maaf, seperti Gus Dur tadi memberikan backing terhadap, termasuk yang melegitimasi keagamaan Konghucu kan juga Gus Dur kan, seperti itu. Jadi sikap-sikap berbesar hati dan memahami bahwasanya kita hidup dalam kebinekaan perlu sekali itu dipupuk oleh kelompok-kelompok mayoritas. Jadi yang minoritas tetap aman, tetap merasa tenang, safety ketika tinggal dan hidup di Indonesia. Tidak di dalam bayang-bayang ketakutan dan intimidasi seperti itu. Sebagai kelompok mayoritas harus berbesar hati untuk merangkul mereka yang minoritas. Betul. Dan saya tadi sangat catch gitu Bapak sama yang Bapak bilang bahwa sebenarnya kita ini nenek moyang kita itu juga orang yang moderat. Berarti kalau kita berpegangan pada itu seharusnya kita juga bisa untuk terbuka. Betul. Dan juga bersama-sama berkolaborasi membangun yang namanya moderasi beragama. Betul. Kalau kita lihat berkaitan dengan nenek moyang kita, penggabungan Siwa Buddha ini kan penggabungan Hindu dan Buddha. Siwa dalam konteks ketuhanan Hindu dan Buddha itu menjadi satu sebenarnya pengetahuan tentang moderasi nenek moyang kita, Mbak Vina. Dan juga kalau menurut saya, kalau kita berkaca pada leluhur kita, Majapahit dengan kebesarannya, dengan keagungan kerajaannya dan keluasan cara berpikir orang-orang zaman dulu dalam konteks Majapahit ini, kementeriannya tidak hanya satu loh, Mbak. Ada kementerian Hindu sendiri. Dalam negara Kertagama dijelaskan ada kementerian Buddha sendiri, dan juga satu kementerian yang mengurusi organisasi-organisasi keagamaan non Hindu dan Buddha. Sekarang kita kementeriannya kan cuma satu sebenarnya, dan itu harus Muslim. Sebenarnya dalam konteks ini nggak apa-apa kalau dalam konteks ini Muslim memiliki kebesaran hati untuk membuka diri seperti itu. Karena sekali lagi seperti yang Mbak Vina dan kita tadi bahas, nenek moyang kita dari dulu itu pemahamannya sudah moderat, sudah terbuka, dan itu diakui oleh dunia seperti itu. Keren sekali Bapak. Bagaimana kalau sebenarnya kita mau melihat ke sejarah gitu ya. Sejarah memang menjadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran harusnya. Baik Bapak, mari pemirsa kita lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya, tetap di Mimbar Akademik. Kembali lagi di Mimbar Akademik pemirsa. Wah, tidak terasa Bapak ya, kita sudah berbincang cukup banyak tadi, berarti sudah saatnya untuk kita pamit kepada para pemirsa. Namun sebelumnya Bapak, mohon Bapak sampaikan begitu nggih harapan Bapak sebagai pribadi atau sebagai instansi kampus itu nggih, mewakili instansi kampus untuk mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri berkaitan tentang pentingnya moderasi beragama. Sebagai pesan penutup berkaitan dengan moderasi agama yang menjadi topik kita pada hari ini, mahasiswa IAIN Kediri harus benar-benar selektif ketika mengikuti satu organisasi, satu aliansi yang berkaitan dengan keagamaan. Maksudnya selektif di sini saya berkali-kali tekankan harus, kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama kita harus benar-benar memahami silsilah. Gurunya ini siapa, gurunya ini siapa. Jangan kita mengambil satu pemahaman keagamaan dari orang yang memiliki latar belakang tidak jelas, atau mengikuti organisasi yang secara kesilsilahannya tidak jelas. Maka aliansi organisasi apapun kalau bisa harus kita cross check dengan nalar yang kritis, dengan semangat yang terbuka, dan juga kedewasaan dalam selektif dalam memilih satu pemahaman keberagamaan, sehingga tetap mahasiswa IAIN Kediri ini dalam perkembangan akademis intelektualnya tidak membawa nilai-nilai radikalisme, ekstremisme yang kemudian membahayakan bagi dirinya sendiri secara pribadi, masyarakat, dan keindonesiaan secara umum. Harapannya itu, saya sebagai salah satu
staf di YIN Kediri dan pengajar di sini pada mahasiswa kita seperti itu. Iya. Iya Bapak, terima kasih untuk Iya. harapannya Bapak. Semoga saya, semua mahasiswa YIN bisa menerapkan Iya. itu nih Bapak. Hmm. Bagaimana kita bisa selektif dalam memilih organisasi, bagaimana kita bisa menilai secara komprehensif organisasi tersebut harus nyambung gitu nih Bapak, Iya, iya. usul gitu nih. Iya. Benar banget. Oke para pemirsa, perbincangan kita tadi menghasilkan banyak sekali pelajaran sangat daging bagaimana moderasi beragama ini menjadi sangat penting, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kita, nenek moyang kita adalah moderat juga. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa YIN Kediri khususnya harus bisa menerapkan moderasi beragama ini. Baik pemirsa, sekian untuk Mimbar Akademi kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya tentu dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bapak Saiful Mujab Ya, Mbak untuk Vina, ya, terima obrolan kasih yang juga. sangat mengasyikkan. Nggih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kakak Media. Tentunya hanya di Kakak Media YIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.